Tokoh dengan ciri khas berambut putih ini telah menjabat selama 3 kabinet berturut-turut. Sejumlah kebijakan ekonomi telah ia luncurkan. Kini, ia diusung oleh partai politiknya sebagai calon presiden 2014. Saya Rahma Hayuningdia. Simak Satu Indonesia. Sejak tahun 2001, sosoknya berada dalam jajaran eksekutif dengan menempati berbagai pos menteri di 3 kabinet. Kemampuan melobi hingga kedekatan dengan para petinggi termasuk lingkup istana menjadikan Hatta Rajasa dikenal sebagai birokrat syarat pengalaman. Pada masa demokrasi ini sulit sekali kalau kita hanya ekonomi, kemudian tapi politik juga harus punya kemampuan tersendiri dalam berkomunikasi gitu. Nah, jadi di sini komunikasi politik itu yang masih dimiliki kemampuannya oleh Pak Hatta gitu ya. Dimulai pada era kabinet gotong royong tahun 2001 sampai 2004 sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Kemudian Menteri Perhubungan dan Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 hingga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian periode 2009-2014. Kalau ngomong sama Pak Hatta ini pasti nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya ekonomi ya, pasti ya. Nah, tapi kan ya Pak Hatta berbagai pos jabatan gitu kan di susunan atau jajaran kementerian pernah Pak Hatta emban. Ketika Pak Hatta kemudian ditugaskan menjadi Menteri Koordinator Ekonomi Indonesia. Nah, itu sasaran utama Pak Hatta waktu itu pertama kali apa, Pak? Ketika saya mengemban itu, maka yang di benak saya, pikiran saya pertama sekali waktu itu adalah bagaimana melahirkan sebuah konsep tentang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang merata. Karena pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa, dengan 3 pilar utama, yaitu membangun sumber daya manusia, membangun connectivity, keterhubungan agar biaya logistik turun, dan membangun secara berkeadilan dan merata di 6 koridor. Jadi kita membagi Indonesia jadi 6 koridor. Nah, disitulah saya mulai berpikir dan bergerak bagaimana membangun makro yang katakanlah prudent, yang makro yang stabil, ya, yang kredibel, tapi juga fiskal sektoril kita juga berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Kira-kira selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Menteri Indonesia, Yang tugas kepartaian, malam tugas negara ya Pak ya? tugas negara, ini tugas negara. Berarti sebagai selain jajaran birokrat, kemudian juga ketua umum partai politik. Nah, ini mungkin banyak juga yang kemudian timbul, jangan-jangan ini pasti menimbulkan yang namanya konflik, apa sih namanya Pak? Kepentingan. Nah, itu dia Pak. Selalu disitulah saya kira godaannya seorang politisi, apakah ia bisa membedakan kepentingan-kepentingan politik yang sangat kadang-kadang itu pragmatis atau kepentingan-kepentingan negara yang betul-betul harus jangan dicampur adukan. Saya mencoba sekuat tenaga
untuk memisahkan itu. Saya selalu menjaga hal-hal seperti itu. Iya, tapi kalau misalnya sedikit boleh disinggung nih Pak Hatta, kita pengen bicara juga soal PAN itu bisa dibilang kan partai yang saat ini belum memenangkan pemilu. Kira-kira yang salah itu ada di mana ya Pak ya? Saya kira kita jangan mengatakan ada yang salah, tapi bisa kita katakan ini kemenangan yang tertunda. Kemenangan yang tertunda. Jadi gimana tuh Pak? Kira-kira yang mesti dibenahi ya, sebetulnya saya kira apa? memang kuncinya itu partai ini kan di samping harus bekerja keras, tapi juga it's about perception and timing. Nah, kita harus membangun persepsi yang positif terhadap partai. Partai ini adalah partai yang bersih, partai reformis, partai yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Ini yang harus dan bekerja nyata. Ini yang sedang kami bangun persepsi itu. Rajasa, relawan Hatta Rajasa itu sampai mana nih Pak perkembangannya? Mereka sudah melakukan apa saja Pak? Saya tidak banyak mengikuti karena mereka punya aktivitas sendiri, tapi saya harapkan aktivitas yang positif. Kemudian ada strategi. Mereka ada di mana-mana sekarang. Strategi khususnya mungkin sambil jalan ya Pak. Ayo, mari. 20% untuk meraup suara 20%, strateginya apa Pak untuk tahun ini? Saya kira saya realistis, saya tidak mungkin mencapai angka 20%. Kenapa Pak? Kok No, saya orang yang sangat realistis. Akan tetapi saya akan mencapai angka sedikit di atas 10%. 10%? Iya. Itu realistis dan itu paling mungkin itu Pak? Iya. Kemudian kalau misalnya ditanya nih Pak soal Bapak juga sebagai besan dari RI1 itu sebenarnya menguntungkan nggak sih Pak untuk Bapak atau justru mungkin jadi polemik pribadi gitu Pak? Buat saya keluarga selalu menjadi bagian yang memperkuat bonding hubungan-hubungan kekeluargaan. Jadi jangan pernah berspekulasi bahwa hubungan bersama presiden itu menjadi liabilities, tidak pernah. Dan tidak pernah ada dalam kamus hidup saya, keluarga saya menjadi liabilities, tidak pernah. Baik. Tapi kemudian kenapa sampai sekarang kelihatannya PAN belum secara resmi mendeklarasikan Pak Hatta sebagai capres, padahal konsisten? Sudah dideklarasikan Rakernas 2 tahun yang lalu, tapi saya sendiri belum merespon sampai sekarang. Kenapa Pak Hatta? Karena kalau saya respon, saya harus berhenti sebagai menteri. Itu prinsip saya. Itu prinsipnya. Tapi kalau misalnya kemudian melihat yang ada sekarang PDI Perjuangan muncul dengan mendeklarasikan Jokowi sebagai capres, adakah kesan seperti Pak Hatta lempar handuk begitu Pak? Enggak pernah. Gimana tanggapan Pak Hatta gimana? Enggak ada istilah lempar handuk tuh, enggak ada. Jadi tidak urung gara-gara itu ya Pak ya? Enggak ada. Tapi kalau kemudian PAN dari awal kan sudah membuka kemungkinan untuk koalisi. Ya Pak ya. Oh iya. Dengan PDI Perjuangan sejauh mana Pak pembahasannya dengan ketemu sama Pak Cahyokumolo waktu itu? Kami melakukan komunikasi yang intens soal seperti itu, tapi belum berbicara soal presiden, wakil presiden, tidak bicara itu. Saya bicara kepada bagaimana bangsa ini ke depan. Ya. Kalau dengan Prabowo Pak, sudah 2 kali ketemu dengan Prabowo. Ini kira-kira hasilnya gimana Pak Hatta? Melebar. Ya komunikasi ya. Ya, mari Bu, mari. Makasih. Wah ini kelihatannya banyak sekali nih yang pengen berdekatan dengan Pak Hatta ya. Bu, mari. Iya. Ya, gimana Pak Hatta? Boleh dilanjutkan sedikit lagi Pak dengan Prabowo? Ya, saya punya hubungan yang baik, komunikasi yang baik, tapi kami belum membicarakan soal presiden, wakil presiden, tidak begitu. Komunikasi politik terjalan, sebagaimana juga komunikasi dengan kawan-kawan dari partai yang lain juga terjadi. Tapi elektabilitas Bapak ketika disandingkan dengan Prabowo katanya tinggi loh Pak, sebagai cawapresnya Prabowo. Iya, kami belum membicarakan itu, belum memutuskan apa-apa. Belum ya Pak ya. Langkah Bapak untuk kemudian maju sebagai capres 2014 sebenarnya mulus-mulus saja. Semoga sukses ya Pak. Iya, Sukses jadi presiden yang baik. Amin. Tapi kalau kemudian ada yang bilang ini mungkin sedikit batu sandungan yang bisa dimanfaatkan oleh lawan politik terkait kasus yang pernah menimpa putra bungsu Bapak awal 2013 lalu. Tanggapan Bapak gimana Pak? Saya tidak pernah merasa sesuatu itu menjadi batu sandungan. Tidak pernah saya merasa itu. Karena
soal anak saya sudah jelaskan. Itu suatu musibah yang terjadi, dan bisa terjadi pada siapapun. Kecelakaan itu bisa terjadi kepada saya, bisa terjadi kepada Mbak Rahma, bisa terjadi siapapun juga. Sesuatu yang tidak kita kehendaki, tapi terjadi. Betul. Tapi Yang kalau penting bagaimana saya menghandle itu secara hukum, ya, saya proses secara hukum. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana keluarga korban kita santuni, kita berikan perhatian. iya, Bapak, kalau boleh tahu sekarang Rashid ada di mana ya Pak ya? Masih di Indonesia atau? Melanjutkan sekolahnya setelah 1 tahun, beliau Rashid anak saya itu tidak sekolah, kehilangan waktu 1 tahun, sekarang mulai sekolah lagi. Oh, sekarang sudah mulai sekolah lagi. Dia mengalami traumanya cukup dalam. Ya. Begitu. Bapak, terakhir Pak, bagaimana kemudian Bapak menjelaskan kepada publik tentang ini Pak, tentang kasus Rashid ini, kalau misalnya tidak ada kepentingan sedikit pun, tidak ada campur tangan Bapak sebagai petinggi negara, Bapak sebagai besan SBY, bagaimana Bapak kemudian menjelaskan itu pada publik kalau Bapak tidak ada campur tangan soal itu? Saya tidak ada campur tangan apa-apa, saya serahkan proses hukum. Anak saya dihukum 6 bulan dengan percobaan. Ya, itu menjadi ramai karena saya kebetulan Menko Perekonomian. Akan tetapi kalau orang memahami bagaimana penderitaan akibat pemberitaan yang terlalu berat sebelah, traumatik yang terjadi. Sekali lagi saya katakan, ini musibah yang bisa terjadi kepada siapapun. Bisa terjadi kepada saya, bisa terjadi kepada Mbak Rahma, kita tidak tahu. Tiba-tiba kita